Udah mulai musim penghujan nih, harus banget stok ini buat cemilan, bikin cilok, isi jando, dan isi bawang goreng. Hai, assalamualaikum adik-adik, kembali lagi di keseharian aku ya, Meminar Dila sebagai ibu rumah tangga. Nah, di sini itu aku mau nyiapin bumbu dan bahan-bahannya teman-teman. Nanti biar kalian bisa ikutin ya step by stepnya. Dan di sini itu aku mau kupasin bawang putih buat nanti bumbu halus di dalam adonannya, dan sedangkan bawang merahnya untuk isian ciloknya. Kalian harus banget nyobain isian bawang merah goreng ini. Bener-bener enak teman-teman. Oke, sekarang lanjut. Aku mau iris-iris dulu per bawang-bawangannya ya. Oke, di sini aku mau kasih tahu buat isian nanti itu aku dua jenis ya. Yang pertama itu isian bawang merah, isian bawang bawang merah goreng ya teman-teman. Habis itu aku mau pakai isian jando sapi. Nah, kalau kalian nggak tahu, jando sapi itu sama dengan gaji ya, atau lemak-lemaknya, tapi bukan lemak-lemak yang putih. Ini lemak-lemak yang kalau dimasak itu kenyal-kenyal, ada kayak minyaknya, tapi bukan yang nempel di langit-langit lidah gitu teman-teman. Nah, kalau di sini namanya jando. Oke, sekarang aku halusin bumbu halusnya ya. Yaitu aku di sini cuma pakai bawang putih aja, sesimpel itu. Dan buat bahan-bahan adonannya di sini cuma cukup pakai terigu 7 sendokan. Habis itu pakai sagu itu seperapat ya teman-teman. Terus ditambah aja nih sama bawang putih halus. Habis itu tinggal kita siramin pakai air panas. Nah, buat bumbu adonannya aku tulis aja di video ya, biar kalian gak lupa atau gak bingung. Nah, di sini itu aku lagi manasin air buat aku ngerebus si jandonya. Soalnya si jando itu aku simpen di kulkas. Hasilnya pasti otomatis beku ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat inilah jandonya. Nah, jando itu kayak gini, lemak ya teman-teman, tapi bukan lemak yang nempel di lidah gitu. Jadi dia itu kalau dimakan kenyal-kenyal gitu, tapi nggak nempel di lidah yang ninggalin bekas gitu teman-teman. Nah, kayak gini tuh enak banget dibuat dibikin buat isian cireng. Ini mantap banget. Nanti kita bakalan bikin cireng isi jando ya teman-teman. Kalian harus banget tunggu videonya, karena ini udah musim penghujan. Hasilnya aku itu harus banget putar-putar otak buat stok bahan masakan di rumah, biar kalau kita lagi kelaparan di musim hujan, kan tahu sendiri ya, bawaannya itu pengennya makan aja. Dan di sebelah itu, ditunggu sebelah, aku lagi ngerebus air buat nanti adonannya. Dan seperti inilah ya jandonya ya teman-teman. Nggak dikasih bumbu apa-apa buat jandonya, tinggal kita tiriskan aja, iris kecil-kecil, tinggal kita nanti masukin aja ke ciloknya. Nah, kalau buat bawangnya tentunya digoreng terlebih dahulu ya, karena kita mau bikin bawang goreng buat isiannya. Kalau menurut aku bawang goreng ini sangat-sangat cocok buat isian cilok. Kalian wajib banget coba teman-teman. Ini juga bisa banget buat ide jualan.
Oke, buat isiannya udah selesai. Kita sekarang lanjut buat adonannya. Di sini terigu yang kata aku tadi 7 sendok makan aja ya teman-teman. Dan terus habis itu aku itu tinggal tambahin aja bawang putih yang udah tadi kita ulek sama-sama. Enggak tuh? Emang kalian bantuin aku ngulek tadi? Enggak ya kan? Aku nguleknya sendirian loh, nggak ada dibantu-bantuin. Bercanda teman-teman. Oke, sekarang itu aku lagi ngambilin bawangnya ya. Di mana aku naruhnya tadi, di rumah tetangga kah? Oh, ternyata udah aku masukin. Oke, bawang udah kita masukin. Sekarang kita tambahin juga ya kaldu ayamnya. Terserah kalian mau pakai yang warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru, terserah. Kalau aku pakai yang warna merah karena ya emang ini yang aku pakai dalam keseharian ya teman-teman. Aduk-aduk sebentar, jangan lupa juga tambahin juga sedikit garam yang biar ada rasanya adonannya. Nah, sekarang kita lanjut buat aduk-aduk pakai air panas yang habis mendidih langsung kita angkat dan kita siramin ya teman-teman. Nah, kenapa aku ngadoninnya di dalam panci lagi, enggak di dalam baskom? Ya, soalnya di sini itu aku pengen dapat teksturnya yang benar-benar matang. Jadi habis aku siramin pakai air panas kayak gini, langsung aku masak lagi di kompor sampai warna terigunya itu berubah dan jadi bubur terigu yang benar-benar mateng. Biar apa teman-teman? Biar anti gagal. Ini rahasia aku biar anti gagal. Bikin cilok, bikin aci enggak tuh, maksudnya bikin cilok, bikin cireng. Nah, aku pakai metode ini ya teman-teman. Dan kayak gini nih, aku kalau udah adonannya kayak gini teksturnya, baru aku masukin ke kompor. Dan setiap di kompor ini selama dimasak harus diaduk-aduk. Nanti itu terigunya bakalan berubah warna menjadi rada kekuningan kayak yang di bagian bawah gitu ya teman-teman. Kalau tandanya udah kayak gitu, kalau udah merata berarti udah mateng, udah siap buat kita tahap berikutnya. Nah, kalau udah matang tinggal kita angkat aja, terus masukin lagi ke baskom. Ya, walaupun rada ribet dan banyak menghasilkan piring-piring kotor, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, biar anti gagal ini namanya. Dan di sini cuman aku bikin sedikit aja. Hal hasilnya apa? Hal hasilnya kekurangan dong. Kayaknya minggu depan bakalan bikin lagi nih, bakalan bikin dengan sambelnya sekalian. Aku pengen banget bikin sambel pakai sambal ijo, terus sambal ijonya itu dari cabai rawit tentunya ya. Sambal ijo terus pakai saus belibis, pakai kecap sedikit. Kayaknya enak banget nih, kayak cilok-cilok yang aku beli di Pekansari. Bumbunya kayak gitu juga, enak banget. Tadi bubur terigunya udah nongkrong aja di baskom. Sekarang lanjut kita taburin sama persagu-saguan. Nah, di sini kuncinya sagunya yang harus banyak ya teman-teman, biar dia itu kenyal-kenyal. Nanti kalau udah dingin itu nggak panas, jadi tetap kenyal. Ini rahasianya aku. Di sini itu aku pakai seperapat ya teman-teman. Seperapat apa setengah sih, kayaknya hampir setengah ya, seperapat lebih. Pokoknya sampai adonannya ini enggak lengket aja ya teman-teman, sampai bisa dibentuk. Oke, itu jando sama bawang gorengnya udah nangkring aja di sana, udah menunggu buat diisi. Tapi sebelumnya ini aku ratain dulu persagu-saguannya karena nanti bakalan ditambah lagi dan lagi, karena ini masih panas ya teman-teman. Aduk pelan-pelan. Kira-kira kalau aku dijab masih bisa nggak ya? Dia bilang, aku bilang, aku nggak mau katanya. Tanggung jawabnya besar kalau punya anak. Tapi bikin konten keguguran. Gimana ya bun? Aku berdebat sama dia itu capek. Ada kadang-kadang kita udah males kan untuk berdebat. Itu tuh tiap hari dari awal nikah
Oke, di sini kita aduk sampai terbentuk tekstur yang enggak lengket lagi. Kalau udah terbentuk tekstur yang udah enggak lengket lagi, sekarang waktunya kita ambil wadah buat nampungin yang udah kita cetak tadi. Jangan lupa buat tangan satunya lagi itu kita balurin sama sagu juga ya. Dan kalian jangan khawatir, tangan aku sebelumnya udah dicuci bersih ya teman-teman. Nah tinggal kita bentukin aja, bedain aja bentuk antara isi jando sama isi bawang. Biar apa? Biar nanti kalau anak-anak pengen juga atau dia nggak suka bawang atau nggak suka jando, bisa milih ya teman-teman. Beginilah sampai adonannya selesai, kita bentukin aja semuanya. lagi tuh hujatannya ya, kamu sih lagi hamil malah nyanyi, kamu nggak bisa jaga, kamu juga yang disalahin, aku lagi, dia bersih. 2 kali aku dihujat, dia yang salahkan. Terus dia gimana tuh tanggapannya? Udah nggak usah dibaca itu netizen katanya, bikin bikin nanti kamu stres sendiri, gak usah dibaca, biarin aja, nanti juga mereka lupa. Kamu pernah dikenalin ke keluarganya nggak sih? Nah, dikenalin tuh setelah kemarin 2 tahun setengah nikah, baru dikenalin ke keluarga. Dibawa ke Korea, dibawa ke sana. Gimana di sana selama di sana? Orangtuanya baik banget. Terus orangtuanya baik banget. Aku sengaja konten aja itu, pokoknya nggak kenal semua keluarganya tuh ya. Iya, tapi ada cerita yang pilu juga pas di Korea. Jadi dia itu kesana ketemu temen ceweknya. Cantik ya bu, cantik gitu, kaya, putih, pokoknya sesuai sama kriteria dia. Kan dia dulu pernah ngomong, aku tuh suka cewek yang putih, kaya, kayak gitu lah. Oh, dia ngomong ke kamu gitu secara nggak langsung. Okay. Karena dia tuh selalu menyanjung cewek mantannya dia yang kaya raya. Dia tuh tajir banget, tajir melintir kayak gitu. Terus siapa lagi tajir melintir, aku nggak punya apa-apa. Terus ya udah akhirnya ketemu, dia bilang aku mau meeting. Aku mikirnya meeting itu 2-4 orang kayak gitu ya. Ternyata dia cuma meeting berdua. Aku disuruh keliling mall sendiri, aku dikasih uang 200 ribuan ya, mungkin kalau rupiah 2 jutaan lah. Aku beli sepatu kan aja itu, pokoknya nggak kenal semua keluarganya tuh ya. Iya, tapi ada cerita yang pilu juga pas di Korea. Jadi dia itu kesana ketemu temen ceweknya. Cantik ya bu, cantik gitu, kaya, putih, pokoknya sesuai sama kriteria dia. Kan dia dulu pernah ngomong, aku tuh suka cewek yang putih, kaya, kayak gitu lah. Oh, dia ngomong ke kamu gitu secara nggak langsung. Karena dia tuh selalu menyanjung cewek mantannya dia yang kaya raya. Dia tuh tajir banget, tajir melintir kayak gitu. Terus siapa lagi tajir melintir, aku nggak punya apa-apa. Terus ya udah akhirnya ketemu, dia bilang aku mau meeting. Aku mikirnya meeting itu 2-4 orang kayak gitu ya. Ternyata Nah kalau bikin-bikinan kayak gini itu emang yang paling lama itu di proses pencetakan atau pembuatan ya teman-teman. Tapi harap maklum, semuanya bakalan terbayar. Nah sambil kita nyetak atau kita bulet-buletin tadi, aku udah manasin air terlebih dahulu. Kalau udah belebak-belebuk, tinggal kita masukin minyak goreng sedikit. Habis itu tinggal cemplang ciloknya. Nah kita rebus sebentar sampai mereka enggak tuh, cilok-cilokannya itu mengambang. Kalau udah mengambang, habis itu tinggal kita tiriskan aja ya teman-teman. Bisa kita simpen di dalam kulkas. Kalau mau dimakan tinggal kita kukus aja, nggak perlu direbus lagi. Sesimpel itu teman-teman. Buat lumayan banget kan buat stok di musim hujan, karena ini udah mulai musim hujan. Dan di tempat teman-teman sekarang udah mulai hujan gak sih? Kalau di Bogor udah mulai hujan sekarang, dan hujannya udah hampir setiap sore sekarang. Nah kayak gini udah ngambang, udah gemoy kayak aku bercanda teman-teman. Jangan dibawa serius banget ya, harus tetap semangat buat kalian yang lagi konsisten juga upload di YouTube, dan buat kalian yang kepo juga dengan keseharian aku seharian
boleh banget pantengin di Facebook Pro aku dengan nama Meminardila Azumal. Kalau di Facebook halaman aku dengan nama Meminardila, boleh banget buat silaturahmi ke akun aku di sana ya. Kalau kalian mau silaturahmi di IG aku boleh juga dengan nama Meminardila Azumal, ketik aja itu. Pokoknya pasti nemu dengan profil aku sebagai ibu rumah tangga. Kalau mau nikah lu urus dulu lah suratnya. Kan kita antar negara. Itu lama, ribet. Soalnya netizen udah pada nanyain. Kita katanya, kamu tahu kan mereka taunya aku mau alaf gitu. Nah, kalau aku mau alaf terus pacaran itu kan haram. Banyak nih udah mulai banyak hate comment katanya. Kalian menikah karena ditanya netizen kapan menikah. Nah, udah selesai aja nih teman-teman. Udah aku tirisin juga. Dan sekarang waktunya apa? Percobaan. Dan karena aku nggak ada stok cabai rawit di rumah, jadi nggak aku bikin saus yang kayak aku bilang tadi ya. Tapi nanti bakalan aku bikin lain kali pas aku lagi bikin cilok ini lagi. Sekarang aku cuman pakai saus Belibis, saus kesukaan aku dan keluarga, serta perkecapan manis. Tinggal cemplang-cemplung aja. Bikin kalap teman-teman, gak cukup sebenarnya sebanyak ini tuh, tapi aku mikir juga Pak suami pasti pengen juga. Oke deh, sebelum makan jangan lupa baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya. Dan kalau kalian maksudnya keberisikan sama audio aslinya, soalnya aku tuh lagi nonton podcast juga ya teman-teman. Aku senang banget beraktivitas itu sambil nonton di YouTube, sambil nonton podcast kayak gitu. Ternyata enak banget ini. Kalian jangan ngiler ya teman-teman. Kalian bisa lihat itu isi bawang gorengnya. Masya Allah, menggoda imanku banget. Aku aja yang lagi ngedit ini itu ngiler lagi, rasanya pengen makan lagi dan lagi nih. Oke deh, kalau kalian suka sama video aku jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum, bye.